Coba deh bayangin sejenak, tiba-tiba aja semuanya berhenti. Tapi bukan berhenti yang heboh, bukan kayak ada ledakan gitu, tapi sunyi, senyap. Suara-suara notifikasi yang biasanya non-stop di hidup kita, tiba-tiba hilang. Hening banget. Aneh kan rasanya? Gak ada lagi getaran di saku, gak ada lagi bunyi ting yang udah biasa banget kita dengar. Terus semua transaksi, ya jual beli yang kita lakuin tiap hari, kegiatan ekonomi yang kita anggap ya gitu-gitu aja, semuanya mandek, berhenti total. Yang ada cuma gelap. Dan di tengah keheningan dan kegelapan itu, pelan-pelan kita mulai sadar sesuatu. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Kejadian mati lampu total ini ternyata bukan cuma soal masalah teknis loh. Ini jadi kayak momen pencerahan atau penyingkapan besar. Nah, pertanyaannya kan, kalau ini bukan cuma soal listrik, terus masalah sebenarnya apa dong? Apa sih yang kebongkar pas semua sistem yang kita andalkan itu tiba-tiba mati? Dan ini dia nih poin utamanya. Masalahnya itu bukan soal kurang daya, tapi soal terbukanya kelemahan kita, ketergantungan kita yang luar biasa sama sistem yang, jujur aja, sama sekali nggak kita kontrol. Hal ini jadi bikin kita mikir soal pertanyaan yang mendasar banget tentang kepemilikan. Di dunia yang super terkoneksi kayak sekarang, apa sih yang benar-benar jadi punya kita? Coba deh kita bedah satu-satu. Uang kita, misalnya, itu kan sebenarnya cuma angka di catatan bank. Makanan kita, wah itu bergantung sama rantai pasokan yang panjang dan bisa putus kapan aja. Hiburan, adanya di server entah di mana. Dan yang paling penting, fokus kita, perhatian kita, itu malah dikendaliin sama algoritma di layar HP. Nah, di sini kita lihat gapnya. Ada ilusi seolah-olah kita punya kendali penuh. Kita ngerasa kita punya uang, kita punya akses ke makanan, kita punya hiburan. Padahal kenyataannya, kita itu cuma dikasih akses. Dan akses itu ternyata bisa dicabut kapan aja. Ini kesimpulan yang lumayan jelek ya. Ternyata di sistem yang sekarang ini punya sesuatu secara sejati, entah itu aset, waktu, atau bahkan perhatian kita sendiri, itu langka banget. Tapi tenang, ternyata ada cara lain. Ada sebuah mindset alternatif yang nggak rapuh-rapuh amat pas sistemnya ambruk. Yuk kita sebut aja ini pola pikir berdaulat. Jadi, apa sih maksudnya berdaulat di sini? Gampangnya ini soal kemandirian, kemampuan buat terus jalan, terus berfungsi, hidup nggak berhenti, tanpa perlu izin atau nungguin sistem luar yang nggak bisa kita kontrol, itu stabil lagi. Bedanya tuh kelihatan banget. Waktu sistem utama mati, buat mayoritas orang, hidup mereka juga ikutan berhenti. Panik di mana-mana. Tapi, buat mereka yang berdaulat, hidup jalan terus. Kenapa bisa gitu? Ya karena sistem mereka dari awal emang udah dirancang buat mandiri. Terus pertanyaannya, gimana caranya biar bisa jadi berdaulat kayak gitu? Rahasianya tuh sebenarnya simple banget, tapi justru karena simple itu sering banget kita abaikan. Ini dia kuncinya. Ini bukan soal gimana cara kita bereaksi pas krisis datang. Sama sekali bukan. Ini soal membangun sebelum kita butuh. Mereka ngerjain PR-nya jauh-jauh hari sebelum ujiannya datang. Dan ya, ini dia intinya. Persiapan itu emang kelihatannya ngebosenin. Bener kan? Siapa sih yang mau repot-repot bangun sistem mandiri, nyimpen cadangan, belajar skill baru, kelihatannya nggak penting di kehidupan sehari-hari. Tapi, begitu semuanya gagal berfungsi, hal-hal yang ngebosenin itu tadi justru jadi satu-satunya hal yang menyelamatkan kita. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Kalau kita lihat betapa dalamnya ketergantungan kita sama sistem di luar sana, kita harus jujur sama diri sendiri. Nanti pas sistemnya berhenti, dan itu pasti akan terjadi suatu saat, apakah kita juga akan ikut berhenti? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.